Belajar bahasa pemrograman, belajar memakai satu bahasa pemrograman, aturan sintaks, tata cara untuk memanfaatkan instruksi yang spesifik untuk setiap bahasa. Belajar bahasa pemrograman titik beratnya pada kemampuan coding. Ya, jadi titik beratnya itu kemampuan coding. Semakin banyak kemampuan coding atau bahasa pemrograman yang kita kuasai, itu semakin baik. Beda ya dengan belajar pemrograman komputer. Produk yang dihasilkan pemrograman, program dengan rancangan yang baik, ya, baik secara metodologis, baik secara sistematis, dapat dieksekusi oleh mesin, berfungsi dengan benar, sanggup melayani segala kemungkinan masukan, disertai dokumentasi. Ini produk yang dihasilkan oleh pemrograman, ya. Jadi kalau mau belajar bahasa pemrograman itu hanya sekedar mempelajari bahasa, tapi kalau produk, ya, tapi kalau dari sisi pemrograman, maka kita belajarnya umum sekali dan ini metodologi sekali, ya. Jadi merancang program, ya, dilihat dari metodologisnya, dilihat dari sistematisnya, ya. Kemudian apakah dapat dieksekusi oleh mesin, kemudian berfungsi benar atau logis, sanggup melayani kemungkinan masukan, disertai dokumentasi. Ini output dari pemrograman. Nah, contoh algoritma berikut menyatakan cara menghitung keliling persegi panjang berdasarkan masukan panjang dan lebar suatu persegi panjang. Algoritma seperti ini sering disederhanakan dalam bentuk pseudokode namanya. Jadi dalam pembuatan penginputan algoritma di dalam komputer, kita menggunakan bentuk pseudocode itu biasa orang bilang. Pseudocode sering dikatakan sebagai salah satu metode untuk menyatakan algoritma. Pseudocode tidak tergantung bahasa pemrograman, jadi dia netral. Kita tuliskan pseudocode-nya, kemudian kita alihkan ke dalam bahasa pemrograman A, B, C, itu bisa. Jadi kebanyakan desainer program mereka itu menggunakan latar pseudocode-nya dulu. Untuk mewujudkan bentuk algoritma di atas, kita dapat membentuk pseudocode sebagai berikut. Kita pengen cari keliling persegi panjang, maka kita tinggal ketikkan panjang, kemudian panah kiri, kemudian panjang persegi panjang. Maksudnya panjang itu adalah merefleksikan variabel panjang ini, variabel panjang ini merefleksikan perintah panjang dari sebuah persegi panjang, ya. Kemudian enter, ketik lagi lebar, variabel baru, ya, merupakan input dari lebar persegi panjang, ya. Kemudian ketikkan variabel baru, kita ketikkan formularnya 2 kali panjang kali lebar, 2 kali variabel panjang variabel lebar. Apa isi dari variabel panjang? Isi dari variabel panjang adalah panjang persegi panjang. Apa isi dari lebar? Variabel lebar. Isi dari variabel lebar adalah lebar persegi panjang. Kemudian kita ketik enter, kemudian tampilkan keliling. Ini pseudocode-nya. Nah, kebenaran algoritma. Agar algoritma dapat dituangkan ke dalam program, ada 3 hal yang perlu diperhatikan, ya. Yang pertama, tidak ambigu. Jadi setiap instruksinya hanya mempunyai satu interpretasi, dapat dieksekusi. Setiap instruksinya dapat dieksekusi oleh orang atau komputer tanpa memerlukan informasi tambahan. Berurutan, yaitu setiap instruksi dalam algoritma tersusun urut sehingga dapat digunakan untuk melaksanakan tugas dengan cepat. Jadi ada 3 hal yang perlu diperhatikan dalam membentuk sebuah algoritma, ya. Nah, misalnya, tentukan kebenaran dari masing-masing algoritma yang ditujukan memberitahukan letak suatu tempat. Jadi algoritma ini berisi tentang instruksi menunjukkan letak suatu tempat. Perintah pertama, proposisi pertama, jalanlah lurus sampai bertemu perempatan yang sama. Proposisi kedua, ambil jalan ke kanan.
Proposisi ketiga, carilah rumah tingkat, di situ lokasinya. Ini langkah pertama dan kedua, ini sesuai syarat 3 tadi. Ya. Tapi kalau langkah ketiga ini pertanyaannya banyak banget nih. Ya. Carilah rumah tingkat. Nah, bisa jadi rumah tingkat di situ ada 4, ada 5. Disitulah lokasinya. Ini jadi tidak jelas. Langkah pertama dan kedua memenuhi 3 syarat kebenaran algoritma. Langkah ketiga masih menimbulkan banyak pertanyaan. Ya. Bisa jadi rumah tingkatnya nggak taunya harus belok-belok lagi atau sebagainya. Jadi gitu. Nah, ini 5 ciri penting algoritma menurut Knath dan Horowitz. Ya. Yang pertama, keberhinggaan. Suatu algoritma harus berakhir untuk semua kondisi. Ya. Setelah memproses sejumlah langkah. Kepastian. Setiap langkah harus dinyatakan dengan jelas, tidak rancut atau multitafsir seperti tadi. Masukan. Setiap algoritma bisa tidak memiliki masukan, bisa tidak memiliki input, tetapi umumnya mempunyai satu atau beberapa input. Masukan merupakan suatu besaran yang diberikan di awal sebelum algoritma diproses. Keluaran. Setiap algoritma memiliki keluaran, pasti. Kalau nggak ada keluaran ya ngapain ada algoritma ya. Keluaran merupakan besaran yang mempunyai kaitan atau hubungan dengan masukan. Ya. Kalau inputnya A, harapan kita pasti sesuai dengan apa yang kita inputkan. Ya, nggak mungkin lain. Kita masak, input kita telur, nggak mungkin keluar daging sapi. Ya, kecuali zamannya Doraemon. Efektivitas. Setiap algoritma diharapkan bersifat efektif dalam arti semua operasi yang dilaksanakan oleh algoritma haruslah sederhana dan dapat dikerjakan dalam waktu yang singkat. Jadi ada 5 ini ya, keberhinggaan, ya, dia mampu mengcover semua hasil, kemudian kepastian, masukan, keluaran, dan efektivitas. Bebas dari bahasa pemrograman. Apa maksudnya? Algoritma itu bebas dari bahasa pemrograman. Dia tidak tergantung pada bahasa pemrograman yang kita gunakan. Karena algoritma ini nanti bisa kita alihkan dulu, kita bentuk dulu, kita gunakan metode penulisan pseudocode atau kita menggunakan metode diagram flowchart. Nah, pseudocode ini dan flowchart ini bisa kita alihkan ke masing-masing bahasa pemrograman yang kita adopsi nanti. Jadi dia bebas dari bahasa pemrograman. Dengan demikian, saat menyusun algoritma, pengetahuan tentang bahasa pemrograman belum terlalu diperlukan sebenarnya. Walaupun di sini kita sudah harus pelan-pelan membangun pengetahuan tersebut. Dengan demikian, seseorang dapat berkonsentrasi pada cara menghubungkan keluaran dan masukan tanpa perlu mengetahui aturan detail suatu bahasa pemrograman. Jadi intinya, kita perlu menganalisis, mendesain sebuah algoritma yang benar-benar mampu mewakili input yang kita masukkan dan harapan keluaran yang akan kita hasilkan. Jadi seperti itu. Jadi misalnya begini, ini ada pseudocode. Pseudocode ini adalah algoritma yang kita alihkan ke dalam bentuk metode pseudocode. Misalnya algoritmanya kita pengen menyusun program penjumlahan, ya. Ini ada jumlah, variabel jumlah, ya. Ada variabel for j. Kita pengen buat sebuah program penjumlahan. Nah, pseudocode yang kita tulis seperti ini bisa kita alihkan ke bahasa pemrograman yang berbeda-beda sesuai dengan pilihan kita. Misalnya kalau dalam menggunakan bahasa C atau C++, maka sintaksnya seperti ini. Kalau kita menggunakan bahasa Pascal, misalnya sintaksnya jadi seperti ini. Jadi banyak ya. Nanti kalau teman-teman menggunakan bahasa yang lain, nah dalam bahasa yang kita gunakan saat ini kan bahasa R, itu juga sintaksnya juga sedikit berbeda. Penyusunan algoritma. Untuk menyusun suatu algoritma perlu diidentifikasi terlebih dahulu keluaran dan masukannya. Jadi perlu mengidentifikasi keluaran dan masukan. Algoritma yang menghubungkan keluaran dan masukan dapat diperoleh dengan berbagai cara.
Contohnya sebagai berikut. Didasarkan pada pengetahuan yang dimiliki, jadi ya keluaran dan masukan kita dapat peroleh dengan banyak cara. Yang pertama, kita sudah punya pengetahuan tentang masalah yang sedang kita angkat, ya. Jadi kita paham apa masukannya dan kita paham apa hasilnya yang kita inginkan. Kemudian bisa jadi kita dihadapkan pada masalah tapi kita nggak paham, kita tanya ke yang ahli. Jadi yang ahli ini memberitahukan kita masukan apa, input apa yang baik, dan apa hasil yang diharapkan. Atau bisa juga dari membaca buku, atau bisa dari mencari jawaban di internet, atau mencari sendiri solusinya, misalnya matematika dan sebagainya, ya. Kalau kita lihat keseluruhan cara ini adalah keluasan pemahaman. Jadi seorang programmer itu ketika dihadapkan pada sebuah masalah atau pengen memecahkan sebuah masalah, dia perlu memiliki pemahaman yang luas terhadap masalah itu dulu, ya. Setelah dia punya pemahaman yang luas, barulah kemudian dia bisa menentukan input output dan membuat algoritma, kemudian menyusun programnya. Misalnya ini, suatu sensor menghasilkan suhu dalam derajat Celcius. Bagaimana cara menampilkan suhu dalam derajat Fahrenheit? Berdasarkan masalah ini, masukan dan keluaran adalah masukannya Celcius, ya. Kita pengen nyari informasi cara mengubah derajat Celcius ke Fahrenheit. Masukannya Celcius, keluarannya Fahrenheit. Pertanyaannya, tahu nggak teman-teman bagaimana cara mengalihkan Celcius ke Fahrenheit? Ya, dengan demikian diperlukan informasi untuk mengkonversi suhu dalam derajat Celcius ke derajat Fahrenheit. Kalau teman-teman paham, tinggal tuliskan. Kalau teman-teman nggak tahu, tinggal tanya orang atau searching ke Google dan sebagainya. Kita paham nih, dapat rumus. Oh, rumusnya demikian. Kita masukkan variabel Fahrenheit, kemudian 9/5 kali Celcius plus 32. Ya, maka pseudokodenya jadi demikian. Masukkan Celcius sebagai sebuah perintah, enter, inputkan variabel Fahrenheit, ya. Kita masukkan perintah pada variabel Fahrenheit yaitu 1,8 kali Celcius plus 32, kemudian enter, tampilkan Fahrenheit. Jadi ketika derajat Celcius, suhu Celcius itu masuk, ya, suhu Celcius ini masuk, maka otomatis dia akan terolah dalam Fahrenheit. Misalnya 32 di Celcius, panas banget, masuk dan tampil ke dalam, masuk ke sini dan tampil ke dalam Fahrenheit, gitu ya. Nah, ini misalnya nilai Celcius adalah 30, maka program kita ketika kita pengen cari Fahrenheit akan mengolah langsung 1,8 kali 30 plus 32. Maka ketika kita enter tampilkan Fahrenheit, dia langsung menampilkan 86 derajat. Jadi ada proses komputasi, ya kan? Ada proses komputasi di sini. Kemudian contoh kedua, terdapat dua bilangan X dan Y. Berapa nilai rata-rata? Oh, kita pengen cari nilai rata-rata X dan Y, ya. Kita pengen cari nilai rata-rata X dan Y itu berapa. Langkah pertama, cari tahu masukan dan keluaran. Jadi kita perlu paham dulu masukan dan keluarannya apa. Masukannya X dan Y, keluarannya rata-rata. Kita pengen cari rata-rata. Maka diperlukan informasi cara menghitung rata-rata berdasarkan X dan Y. Ya, di sini saya sudah kasih tahu teman-teman. Ya, misalnya kita sudah perlu informasi bagaimana cara mencari rata-rata X dan Y. A plus B per 2 yang kemarin kita dapat di kalkulus 1, ya. Jadi rata-rata mencari X dan Y adalah X plus Y per 2. Maka pseudocode-nya adalah masukkan X dan Y, rata, kita buat variabel rata, kemudian kita masukkan perintah di dalam variabel rata yaitu X plus Y per 2, kemudian kita enter, tampilkan rata. Jadi ketika nilai X kita input, nilai Y kita input, kemudian kita pilih mencari rata, dia akan otomatis menghitung, menampilkan nilai rata yang sudah kita masukkan dalam program. Ya, jadi misalnya X-nya 4, Y-nya 5, maka dalam program ini langsung menginput ke dalam formula rata, maka menghasilkan 4,5. Gitu, sederhana ya.
Nah, ini misalnya contoh ketiga, A dan B bersaudara. A lebih tua dari